Oke, sekarang Mimin berada di Cikole Jayagiri, Lembang. Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Volume 2. Benar-benar tidak ada harapan. Bab 6921 sampai bab 6925. 10 menit kemudian, mobil akhirnya berhenti di pintu masuk rumah sakit Manhattan. Dan teman baik Bruce Weinstein, Mark, sudah siap dan menunggu di pintu sambil mendorong kursi roda sendirian. Melihat mobil Bruce Weinstein mendekat, dia buru-buru mendorong kursi rodanya dan berlari untuk membuka pintu. Saat ini, Bruce Weinstein sedang meringkuk di kursi penumpang, mengejang kesakitan dan muntah-muntah. Mark tidak menyangka situasinya akan begitu serius, jadi dia segera mengeluarkannya dari kursi penumpang. Dia melihat sosok Bruce Weinstein melalui jubah mandinya, dan tertegun sejenak. Tanpa sadar dia bertanya, "Bruce, apakah kamu yakin ini bukan lelucon?" Bruce Weinstein putus asa dan berteriak, "Mark, hari ini bukan hari April Mop, dan aku sedang tidak mood untuk mengolok-olok adikku. Demi Tuhan, bisakah kau segera membawaku ke rumah sakit, temukan ruang perawatan untuk merawat saya?" Mark kembali sadar dan berkata dengan cepat, "Bruce, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya berpikir, menurutku ini terlalu menakutkan." Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat mendorong kursi roda dan berlari menuju bagian dalam rumah sakit. 3 menit kemudian, ketika Mark benar-benar melihat area yang terkena dampak Bruce Weinstein, dia merasa seolah-olah dia melihat hantu dan bergumam, ini tidak mungkin untuk diselamatkan." Bruce Weinstein berseru, "Apakah kamu melindunginya? Kamu bilang kamu tidak bisa melindunginya, tapi kamu melakukannya." Mark menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan dengan cepat mengeluarkan instrumen untuk mengukur tekanan darahnya. Melihat nilainya yang sangat tinggi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Dengan tekanan darah yang begitu tinggi, kamu diam-diam memasang pompa di suatu tempat di tubuhmu. Apakah kamu mengirim semua darahnya ke sana?" Bruce Weinstein berkata dengan marah, "Saya di sini bukan untuk mendengarkan acara bincang-bincang Anda. Mark, lakukan sesuatu." Mark menyeka keringat dinginnya, mengambil beberapa suntikan yang sudah disiapkan, dan berkata, "Saya akan menyuntik Anda dengan beberapa obat pereda terlebih dahulu untuk melihat apakah ada efeknya. Saya akan melakukan angiogram pada Anda nanti untuk melihat apakah ada bagiannya dari tubuh di mana bekuan darah telah terbentuk." Karena itu, dia membuka bantal suntikan dan bertanya kepada Bruce Weinstein dengan ragu-ragu, "Bisakah Anda menahan suntikannya?" Bruce Weinstein menendang kakinya dengan keras ke tanah dan berkata dengan tergesa-gesa, "Setiap detik adalah suntikan, jadi cepatlah." Mark mengangguk dan segera menyuntiknya dengan beberapa ramuan. Tak disangka, sekujur tubuh Bruce Weinstein terasa begitu nyeri hingga urat nadinya menyembul, seolah-olah ada alien yang akan keluar dari perutnya sedetik kemudian. Mark segera bertanya kepadanya, "Bruce, bagaimana perasaanmu?" Bruce Weinstein mengertakkan gigi dan berkata, "Sekarang lebih sakit lagi." Mark menyeka keringatnya dan memperingatkan, "Betapapun menyakitkannya, kamu harus menanggungnya. Saya harus menyelesaikan pemeriksaannya untukmu terlebih dahulu." Bruce Weinstein mengangguk putus asa, menahan keinginan untuk membuka jendela dan melompat keluar,
dan meminta Mark melakukan beberapa pemeriksaan untuknya. Setelah beberapa kali pemeriksaan, Mark berkata dengan ragu, "Tidak ada gumpalan darah, tidak ada yang istimewa, ini terlalu aneh." Saat dia berbicara, dia memandang Bruce Weinstein dan berkata dengan serius, "Saat ini, tidak mungkin untuk mengetahui penyebab penyakit ini untuk sementara waktu. Tetapi situasi Anda saat ini memang sangat istimewa. Kemacetan dengan intensitas tinggi seperti itu tidak dapat dikendalikan. Jaringan Anda sudah menunjukkan tanda-tanda hipoksia dan nekrosis. Jika tidak segera dipotong, dapat menyebabkan sepsis sistemik yang dapat mengancam jiwa." Bruce Weinstein sangat marah sehingga dia berteriak, "Mark, saya meminta Anda menemukan cara untuk menyembuhkannya, menemukan cara untuk membuatnya kembali normal daripada menghentikannya begitu penyakit itu muncul. Bukankah rumah sakit Anda pernah mengalami situasi seperti ini?" Mark berkata dengan serius, "Bruce, Anda harus mempercayai pengalaman medis saya. Jika ini hanya kemacetan biasa yang berkepanjangan, kami punya banyak cara untuk melakukan intervensi. Tetapi situasi Anda berbeda, warna ini berarti jaringannya telah nekrotik. Oh, tidak mungkin menyelamatkan jaringan nekrotik, jika tidak akan banyak orang yang diamputasi." Saat berbicara, Mark menambahkan, "Dokter profesional sebenarnya dapat menilai secara sekilas apakah jaringannya baik atau buruk, dan apakah amputasi diperlukan untuk pengobatan dan intervensi. Banyak pasien tidak mau menerima kenyataan membutuhkan amputasi, jadi kami memberikan mereka pengobatan terbaik di awal. Ketika amputasi direkomendasikan, mereka umumnya tidak mempercayainya. Banyak orang bahkan akan menyeret tunggul mereka ke rumah sakit besar, mencoba menemukan keajaiban. Namun dalam kasus ini, hampir 90% pasien ketika saya bertahan sampai akhir. Saya tidak punya pilihan selain menerima amputasi." Bruce Weinstein dengan cepat bertanya, "Bagaimana dengan 10% sisanya? Apakah ini keajaiban medis?" "Keajaiban medis," Mark menggelengkan kepalanya. 10% sisanya tidak mau anggota tubuhnya diamputasi, dan pada akhirnya mereka benar-benar mati. Bruce Weinstein bertanya dengan putus asa, "Saya tidak menginginkannya. Saya tidak dapat menerimanya. Bahkan jika Anda memotong salah satu kaki saya, Anda sebaiknya memotongnya untuk saya." Mark berkata tanpa daya, "Sejauh menyangkut situasi saat ini, saya benar-benar tidak punya solusi lain yang baik. Bagaimana kalau saya menghubungi pakar terkait?" Setelah mengatakan itu, Mark mengingatkan Anda, "Tetapi saya ingin menjelaskannya terlebih dahulu kepada Anda. Saat ini, sebagian besar ahli sudah pulang kerja. Bahkan jika saya dapat menemukan seseorang yang bersedia membantu Anda merawatnya, dia akan datang ke sini. Kecepatannya tidak akan terlalu cepat, jadi bolehkah Anda mengizinkan saya mengambil video? Biarkan mereka membantu Anda berkonsultasi melalui video." Bruce Weinstein menutupi wajahnya dan berseru, "Cepat tembak, semakin hati-hati Anda menembak, semakin baik." Mark segera mengeluarkan ponselnya, mengambil video dan mengirimkannya ke ahli yang dikenalnya di bidang terkait. Segera, dia menerima balasan dari para ahli ini satu demi satu. Tanpa kecuali, setiap ahli menjawab dengan dua bagian yang sama. Jangan lupa bantu Mimin untuk tekan tombol jempolnya, terima kasih. Bagian pertama adalah tentang keheranan mereka terhadap konten video tersebut.
karena mereka semua belum pernah melihat penyakit seperti ini seumur hidup mereka. Sedangkan untuk bagian kedua, hampir semua orang merasa tidak ada pilihan lain selain reseksi bedah. Mark membiarkan Bruce Weinstein melihat balasan semua orang, yang membuat Bruce Weinstein semakin putus asa. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia baru saja keluar untuk menemui Miss World sebentar, dan dia belum mencicipi cita rasa Miss World. Dia akan menjadi seorang orang kasim. Bruce Weinstein sangat hancur sehingga dia lebih memilih mati daripada memilih amputasi. Mark tidak punya pilihan selain mengatakan kepadanya, secara umum, nekrosis jaringan tidak terjadi segera. Biasanya, Anda masih punya waktu 24 jam. Anda akan punya waktu untuk berpikir tentang hal itu, dan ketika jaringannya mulai membusuk, Anda harus membuat keputusan. Tetapi saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab, itu benar-benar tidak ada harapannya. Saat dia berbicara, dia menghela nafas dengan tulus. Dulu saya berpikir bahwa laki-laki harus tangguh, tetapi hari ini tampaknya menjadi tangguh bukanlah hal yang baik. Bruce Weinstein tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Ye Chen kepadanya hari ini. Dia juga mengatakan bahwa menakutkan jika seorang pria tidak keras, tetapi lebih menakutkan lagi jika dia terlalu keras. Saat ini, mata Bruce Weinstein berbinar, seolah-olah dia sedang memegang sedotan penyelamat, dan dia berbisik, apa yang dikatakan pria bernama Ye itu benar. Adakah cara untuk menyembuhkannya? Bersambung,